Aku jujur kalau sandwich generation, betul aku sandwich generation banget gitu, karena kebetulan juga kan ayah udah nggak ada, terus sekarang posisinya aku anak sulung perempuan, punya ibu yang udah nggak kerja juga gitu ya, dan punya adik yang masih kuliah. Itu sandwich banget kerasa. Kalau aku ngerasa sebagai sandwich tuh, aku sebenarnya rada merasa bahwa aku tuh sebenarnya butuh bantuan juga gitu. Tapi kita sebagai sandwich generation, sebagai anak sulung perempuan, aku nggak tahu harus kemana gitu. Sama momen kalau lagi capek, kayak aku tuh butuh bantuan juga loh sebenarnya gitu. Itu. Terus juga kadang, tapi di satu sisi aku sendiri kadang ngerasa amazed sama diri aku sendiri. Tapi momen itu tuh aku ngerasain banget bahwa ketika rapuh, ada kok selalu jalan untuk kita jadi tangguh lagi. Hai partner, selamat datang di podcast Partner Ing on Podcast bareng aku Bella yang akan menjadi teman cerita, teman berbincang, teman ngobrol apapun itu di episode kali ini. Partner, kita hari ini akan coba berbincang nih ya, karena masih temanya tentang kesehatan mental. Jadi kita akan berbincang berkaitan tentang itulah ya. Sama salah seorang yang kalau saya kenal sih dia adalah perempuan tangguh, perempuan tangguh. Ini maksud perempuan tangguh adalah dia anak pertama gitu ya, perempuan, support keluarganya dan lain sebagainya. Nanti kita lengkapnya akan kenalan langsung sama orangnya. Dan yang pasti yang datang hari ini adalah juga bagian dari Partner Ing. Beliau sekarang posisinya adalah sebagai learning koordinator. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Nabila. Nabila, apa kabar? Baik, Kak Bella. Boleh disapa dulu. Halo semuanya, halo partners. Oke. Bill sehat ya berarti ya? Alhamdulillah. Sehatnya secara fisik aja bersama Insya Allah mental juga. Insya Allah mental juga. Bill, sekarang sibuknya ngapain? Ya kalau sekarang sibuknya sih di kerjaan ya Kak, terutama akhir-akhir tahun nih lagi banyak banget project lah ya, jadi banyak ngerjain project tuh. Ngerjain project. Di Partner Ing, betul. Sibuknya beneran fokusnya ke kerja doang? Betul, di kerjaan. Gak ada domain lain, percintaan Belum gitu ada. Belum ada. Ini sengaja ya kalau ngedengerin dan yang podcast, siapa tau nyentil satu. Iya. Oke, Bill. Ini kan kita ngomongin lagi tentang hits-hitsnya terkait dengan kesehatan mental. Betul. Aku pengen banget ngobrol sama kamu terkait dengan hal itu. Tapi sebelum ngomong jauh ke situ, pengen banget denger. Kalau tadi kan aku mention kamu sebagai perempuan tangguh. Betul. Dan aku tahu banget kalau kamu ini tangguh versi keluargamu. Iya. Udah ketawa aja ya. Kalau aku ngomongin 3 kata, ya, misalnya tentang kata ini adalah keluarga, karir, sehat mental. Apa yang ada di kepala kamu? Kalau yang ada di kepala aku tentang itu sebenarnya tentang keseimbangan. Waduh. Ini susah sih sebenarnya ya. Maksudnya keseimbangan nih harapannya semua tuh seimbang gitu, antara keluarga, antara karir, antara sehat mental. Harapannya. Gitu. Harapannya betul. Realitanya masih mencoba untuk menyeimbangkan. Karena itu sebuah tantangan juga ya kayak maksudnya bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan keluarga, bagaimana kita tetap fokus ke keluarga tapi juga fokus di karir, tapi juga harus secara diri sendiri itu sehat mental. Oke, jadi diri, orang lain lingkungannya keluarga, orang lain lingkungannya pekerjaan. Betul. Harapannya sih seimbang. Gitu ya, kenyataannya masih dalam proses. Betul. Oke, siap. Kita akan mendalami itu satu persatu deh, Bill. Oke, boleh. Kalau tadi mention pertama adalah kamu sebagai wanita tangguh, itu penilaianku, Bill. Gitu ya, karena sebelumnya partner kita udah sempat kenal ya. Tapi di obrolan ini saya belum pernah ngobrol sama Bila. Gitu ya. Dan berkaitan dengan perempuan tangguh, dan saya tahu banget kalau sekarang itu kita lagi hits banget yang namanya sandwich generation. Jadi di umur kita sekarang tuh kayaknya peran kita banyak gitu ya. Gimana berkaitan pengalaman kamu? Aku jujur kalau sandwich generation, betul aku
sandwich generation banget Oke. gitu, karena kebetulan juga kan ayah udah nggak ada, terus sekarang posisinya aku anak sulung perempuan, punya ibu yang udah nggak kerja juga gitu ya, dan punya adik yang masih kuliah. Itu sandwich banget kerasa. Oke. Secara umur sandwich, secara pemasukan, secara financially juga sandwich gitu Kak. Jadi aku relate banget dengan istilah sandwich generation. Oke, kalau berkaitan dengan itu, Bil, 3 hal apa yang menurutmu menantang banget? Sandwich ya, berkaitan Betul. dengan sandwich. Sebenarnya balik lagi dengan yang tadi ya Kak, bagaimana sebenarnya pertama tentang finansialnya, Oke. terus bagaimana kita juga bisa balancing ke atas sama ke bawah gitu ya, dan juga fokusnya di keluarga. Terus satu lagi kalau sandwich itu lebih ke diri sendiri juga, bagaimana menenangkan, maksudnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada ya, itu bagaimana kita juga bisa membalancing itu gitu, bagaimana secara sandwich kita harus bisa balancing dari berbagai macam atas bawah gitu. Oke, berarti itu adalah tantangan yang mungkin kamu hadapi ya. Berarti Betul. ini sekarang lagi berproses banget ya, Bil. Betul. Oke. Lagi quarter life crisis sih Kak. curhat umurnya nih lagi pas skinnya. banget nih sebenarnya. Oke, ngomongin life quarter crisis nanti ada poin sesi lagi lagi ya. ada sesi lagi. Oke, sekarang kita akan fokus ke yang pembicaraan tadi. Kalau menurut kamu kita harus menyeimbangkan itu semua. Biasanya apa yang kamu lakukan? Dari berbagai aspek berarti ya, maksudnya dari keluarga, karir, dan juga sehat mental gitu ya. Nah, yang aku coba lakukan gitu ya, kalau misalnya ke keluarga, mungkin bagaimana tetap ada spare time untuk keluarga. Gitu. Sesibuk apapun aku di karir gitu ya, tetap aku harus meluangkan, baik itu secara waktu, secara tenaga, ataupun secara financially juga tetap harus kita balancing kasih juga gitu ya ke keluarga kayak gitu. Terus di karir juga sama sih gitu, gimana kita juga harus sesibuk apapun tadi ya, sesibuk apapun project, apalagi di akhir-akhir tahun kayak gini, itu cukup challenging juga karena kita harus menyeimbangkan kesehatan mental kita juga gitu ya, dan karir tetap harus perform dong gitu. Nah, kalau secara sehat mental aku coba imbanginnya adalah dengan aku tetap melakukan hal-hal yang menunjang kesehatan mental aku. Contohnya aku lagi rajin banget nge-gym gitu. Karena it's the only way. Atlet banget nih. It's the only way aku mengeluarkan energi-energi negatif gitu ya. Karena juga di satu sisi ya di lingkungan kerja stres gitu ya misalnya. Di keluarga juga ya ada aja ya lah ya masalahnya, dan itu adalah salah satu-satunya cara juga untuk aku regulasi diri sendiri gitu. Oke, kalau tadi dari ceritanya Bila tuh ini udah kayak kalau tahapan kita dalam psikologi tuh udah acceptance banget, udah bener-bener nerima banget gitu ya Bil. Nah aku pengen kembali ke belakang ya. Kalau misalnya aku tuh belum ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya, dan mungkin karena kondisinya beda, mungkin juga akan berbeda dialaminnya. Kalau aku pengen dengar suara hati anak-anak sandwich generation tuh sebenarnya apa sih? Kalau ternyata ini podcast ini adalah tempat untuk kamu ngeluarin, sebenarnya ada apa sih isi hati dan isi kepalanya anak-anak sandwich generation? Ya satu yang mungkin negatifnya adalah capek sih. Capek. Jujur itu realistis banget gitu. Pasti kita udah mah kerja gitu ya, ada keluarga gitu ya, terus juga ada kepentingan diri sendiri juga, ada banyak mimpi yang pengen dicapai gitu, tapi ya di satu sisi kita juga capek ya dalam menyeimbangkannya gitu. Jadi itu first thing first adalah capek sebenarnya gitu. Dan yang kedua, kalau aku ngerasa sebagai sandwich tuh, aku sebenarnya rada merasa bahwa aku tuh sebenarnya butuh bantuan juga gitu. Tapi kita sebagai sandwich generation, sebagai anak sulung perempuan, aku nggak tahu harus kemana gitu. Karena biasanya kalau misalnya berkaitan dengan keluarga, aku pasti harus carinya di luar keluarga dong. Gitu. Berkaitan dengan karir juga aku harus nyari ke yang lain gitu. Sebenarnya lebih ke juga nggak ada seseorang gitu ya, mungkin ya specifically nggak ada seseorang yang bisa aku pegang betul gitu. At least berarti maksudnya percintaannya gitu ya. Karena juga belum ada gitu. Jadi aku tuh kadang juga bingung harus ke siapa gitu. Walaupun sebenarnya ya memang banyak lingkungan, maksudnya teman-teman juga yang mendukung ya. Tapi mungkin karena tadi kayak Kak Bella juga, bahwa mereka tuh juga nggak paham aku gimana gitu. Betul. Itu sih. Jadi mungkin sama momen kalau lagi capek, kayak aku tuh butuh bantuan juga loh sebenarnya gitu. Itu. Terus juga kadang, tapi di satu sisi aku sendiri kadang ngerasa amazed sama diri aku sendiri gitu. Jadi
ternyata bisa gitu melewati banyak hal gitu ya. Di antaranya tadi sandwich generation tadi, keluarga, karir, dan juga saat mental, ternyata banyak hal juga yang aku syukuri gitu. Ternyata aku bisa loh gitu menghadapi ini semua, walaupun tadi masih berproses ya. Masih belajar gimana cara nyimbanginnya, bagaimana kalau capek ngadepinnya gitu ya. Tapi di satu sisi aku kadang merasa bahwa aku perlu diapresiasi juga oleh diri aku sendiri. Gitu. Merinding Bil. Nggak baru denger ya sisi Bila jadi motivator. Bil, kalau tadi aku denger ya, jadi kayak ada dua hal nih, rapuh dan tangguh itu kadang saling, yang ternyata kelihatannya tangguh, ada aja kok sisi rapuhnya. Betul. Yang kita lihat orang ini rapuh, kadang kita nggak tahu sebetulnya dia juga tangguh dengan versinya, gitu ya. Nah, tadi tuh kerasa banget nih gitu ya, bila di dalam kondisi yang rapuh, lo capek, kamu tahu kamu butuh orang, kamu tuh butuh cerita. Di sisi lain kalau di dalam keluarga, ya aku tahu lah maksudnya. Kita kayak ngejaga bahwa gimana caranya ibu gak sedih, gimana caranya adek gak sedih gitu kan. Di tempat kerja kita berusaha gimana jadi karyawan tetap profesional gitu kan. Tapi di sisi lain gue butuh nih tempat-tempat ini gitu ya. Nah, satu pertanyaan yang pengen aku tanyakan adalah, biasanya momen kamu merefleksikan sampai akhirnya tadi kamu ngerasa ya yang paling setia itu adalah diri kamu sendiri. Jadi yang aku tuh penting loh untuk mengapresiasi diri aku. Nah, momen dari rapuh sampai ke tangguh itu tuh gimana prosesnya, Bil? Kan gak tiba-tiba ya. Betul. Dari capek tiba-tiba gue ya udah deh semangat gitu ya. Nah, itu ada prosesnya kayak gimana, Bil? Kalau aku sendiri sebenarnya menerima bagaimana kita itu dalam diri punya sisi rapuh dan punya sisi tangguh ya. Jadi aku acceptance dulu bahwa nggak apa-apa kok kadang rapuh misalnya gitu. Tapi di satu momen juga kita harus jadi tangguh. Gitu. Jadi kalau aku sih lebih banyak merefleksikannya, toh juga ketika kita rapuh akan ada momennya kok kita tangguh gitu. Bahwa atau tangguh pun bisa jadi karena tuntutan, karena apa gitu ya. Tapi momen itu tuh aku ngerasain banget bahwa ketika rapuh ada kok selalu jalan untuk kita jadi tangguh lagi gitu. Jadi ketika aku rapuh, aku lebih banyak acceptance gitu ya. Kita lebih banyak merefleksi juga gitu bahwa ya sedih-sedih, capek-capek gitu ya. Tapi di momen itu aku merasa bahwa ada kok, ini pasti ada jalannya. Maksudnya sesuatu itu kan mungkin dikasih sama kita kalau kita mampu ya gitu. Ketika kita rapuh, aku yakin ada jalannya. Pasti ini ada jawabannya kok gitu, dari segala kebingungan, segala capek gitu ya. Itu sih. Dan mungkin pas tangguh itu aku merasa bahwa tangguh ini bisa ngasih aku banyak pelajaran dan juga mungkin menguatkan ketika nanti rapuh lagi. Gitu. Prosesnya kan dia ya saling kadang rapuh, kadang tangguh ya gitu. Ini tapi biasanya kayak resilient ya. Lagi jatuh gimana caranya bisa cepat bangkit lagi gitu ya. Pas tangguh pun juga ada momen yang mungkin aku nggak jadi lebih kayak gimana ya, jumawa kali ya. Gitu. Karena ini yakin kita dikasih kekuatan ini, pasti di depannya ada tantangan yang lebih besar lagi. Betul. Ya pasti siklusnya naik turun sih ya. Kadang rapuh, kadang tangguh. Tapi itu aku lebih banyak accept bahwa nggak apa-apa rapuh gitu ya. Tapi nanti suatu hari kamu harus tangguh lagi. Gitu. Dan apa yang kamu rasain setelah kamu sekarang udah ngerasa acceptance dengan kondisi kamu sekarang? Aku lebih banyak bersyukur sih. Gitu, karena mungkin dikasih banyak kesempatan untuk merasakan dua hal itu ya. Baik itu rapuh, baik itu tangguh gitu. Dan juga makin banyak melihat hal-hal positifnya ya. Karena ternyata ketika rapuh banyak kok orang yang mau bantuin misalnya gitu. Ketika tangguh ternyata itu tuh jadi inspirasi atau jadi justru memotivasi atau menginspirasi orang lain. Gitu sih. Kamu rasanya gak jadi ngeliat Bila di sisi yang lain. Bil, jangan kemana-mana. Nanti pembahasan kita akan lebih seru lagi di segmen yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana partner. Sampai bertemu di segmen berikutnya.